Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Hadirin ibu-ibu sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bersama bermajelis, yang mana tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan juga kesehatan. Alhamdulillah hari ini kita tepat tanggal 1 Januari 2026 juga bertepatan dengan tanggal 12 Rajab dengan Rabiul Awal terus. Tanggal 12 Rajab ya 1447 Hijriah. Kurang lebih 50 hari ke depan insyaallah kita akan melaksanakan ibadah saum Ramadan. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan kembali kita semua dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Baik ibu-ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini atau pagi hari ini kita akan mengambil faedah berkaitan dengan Desember Januari. Kalau kita baca di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35, kita akan materi yang lain dulu materi yang lain saja dulu di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nabluhum bisyarri wal khairi fitnah, dalam surat Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat 35. Allah berfirman, wa nabluhum bisyarri wal khairi fitnah, kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Dari ayat ini kita bisa mengambil faedah bahwa ujian itu bisa berupa kesulitan, susah, banyak masalah. Juga ujian itu juga merupakan bisa berupa kebahagiaan, kesenangan, kemudahan urusan, dan segala kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Walaupun terkadang kita sering berpikir bahwa yang namanya ujian itu yang susah, yang sulit. Kayaknya kalau yang senang, bahagia itu bukan ujian. Padahal itu juga adalah merupakan ujian. Dan ada ujian lain. Kalau tadi bisa jadi kaitannya dengan masalah dunia, ada ujian yang lebih berat dari urusan dunia adalah ujian iman, ujian akidah, ujian tauhid. Dan secara khusus umat Islam ini, salah satu ujian akidah dan tauhid itu ketika kita berada di akhir tahun Desember.
ya, selain tentu banyak musibah, bencana, tetapi di sisi lain juga ada ujian berupa akidah, berupa tauhid. Sehingga ada istilah toleransi kebablasan. Ya, masa kita dengan tetangga tidak boleh mengucapkan dan sebagainya. Ya, kalau kita baca di dalam keputusan ulama kita, Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhus Al-Ilmiyah wal Iftar. Kalau di kita mungkin ini adalah merupakan komisi fatwa Majelis Ulama Saudi. Ya mungkin kalau kita fatwa Majelis Ulama Indonesia berkaitan dengan prinsip-prinsip akidah seorang muslim terhadap orang kafir. Di kita istilah kafir itu hanya kasar. Iya, nggak boleh non muslim. Ya. Prinsip akidah seorang muslim kepada non muslim itu istilah kita, istilah Allah, istilah Rasulullah kafir. Paling tidak ada 5 yang harus menjadi prinsip dasar akidah seorang muslim dengan ataupun kepada orang-orang kafir. Bahkan sempat ada musyawarah perkumpulan untuk ada namanya prinsip wihdatul adyan, penyatuan agama, di mana satu tempat itu bisa dipakai untuk semua agama. Jumatan, sholat Jumat, Sabtu orang Yahudi, Ahad ya orang Kristen, satu tempat bisa digunakan oleh semua orang untuk beribadah. Bahkan sampai ada yang berpendapat akan mencetak kitab suci itu dalam satu jilid, Al-Quran, Injil, Taurat, ya, akan dibuat dalam satu jilid. Ini adalah usaha-usaha orang kafir untuk melemahkan kaum muslimin. Ya, istilah para ulama adalah wahdatul adyan, prinsip-prinsip penyatuan agama. Maka ini adalah hal yang keliru. Nah, paling tidak ya, agar kemudian iman kita terjaga, tauhid kita terjaga, kita harus mengetahui tentang 5 prinsip akidah seorang muslim terhadap orang kafir. Pertama, annal islama dinul haq. Yang pertama bahwa Islam itu adalah agama yang paling benar, bukan yang benar, yang paling benar. Seorang muslim harus berkeyakinan bahwasanya Islam itu adalah agama yang paling benar. Kita tidak boleh mengatakan semua agama itu benar. Seorang muslim tidak boleh mengatakan semua agama itu benar. Iya. Atau bahkan mengatakan semua agama itu mengajak pada kebaikan. Kan semua agama itu mengajak pada kebaikan. Prinsip kebaikan dalam kita itu adalah sesuatu yang datang dari Allah dan Rasul. Kita bukan intoleran, bukan. Justru ini adalah prinsip toleransi. Kalau dalam masalah muamalah, bertetangga, jual beli, ya bekerja, silakan. Tapi kalau sudah berkaitan dengan iman, berkaitan dengan akidah, dalilnya jelas, lakum dinukum waliyadin. Ya. Jadi di antara keyakinan pokok dalam Islam yang sudah pasti diketahui dan disepakati oleh para ulama dan kaum muslimin bahwa tidak ada di muka bumi ini agama yang paling benar kecuali Islam.
Bahkan bukan hanya agama yang paling benar. Islam ini adalah, pertama adalah agama yang paling benar. Yang kedua adalah Islam ini adalah agama yang menghapus seluruh ajaran agama-agama sebelumnya. Makanya para ulama kita mengatakan, maka tidak ada yang tersisa bagaimana cara kita beribadah menyembah kepada Allah dengan benar kecuali yang diajarkan di dalam Islam. Untuk sebagian orang keras banget gitu kan. Tidak keras. Karena ini adalah prinsip dasar bahwa Islam itu adalah agama yang paling benar, sekaligus menghapus semua ajaran agama-agama sebelumnya. Apa dalilnya? Pertama, kita bisa lihat di dalam Ali Imran 19. Ini ayat ini cukup populer. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah Islam. Jadi agama yang diridhoi di sisi Allah itu hanyalah Islam. Inna, kata inna itu menunjukkan sesungguhnya. Benar, hanya saja bahwasanya agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah Islam. Nah, bagaimana dengan agama-agama yang lainnya? Maka Allah katakan dalam surat Al-Imran, dalam ayat yang sama, dalam surat yang sama pada ayat yang ke-85. Ayat ke-85 Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, barang siapa yang berkeyakinan selain daripada agama Islam, apa kata Allah? Falan yuqbala, tidak akan pernah diterima. Jadi ajaran kebaikan apapun, ibadah apapun yang mereka lakukan itu tidak akan diterima. Ya. Kenapa? Karena yang diterima itu hanya Islam saja. Ya. Wa huwa fil akhirati, dan mereka yang memilih agama selain Islam ini di akhirat, apa kata Allah? Khasirin. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Ini dalil yang menyebutkan Islam itu adalah agama yang benar. Ali Imran ayat 19, atau dalam surat Ali Imran yang surat yang sama pada ayat yang ke-85. Dan tidak ada dalam agama lain yang menyatakan kalimat seperti ini. Dalam kitab mereka bahwasanya agama yang paling benar adalah agama mereka, tidak akan diterima amalannya kecuali agama mereka. Tidak ada, kecuali dalam Islam saja. Ya. Bahkan dalam Al-Maidah ayat 3. Nah, ini juga merupakan surat terakhir yang diturunkan Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-Maidah ayat 3 bagian akhir, ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agamamu, wa atmamtu alaikum, dan telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, wa raditu, dan aku telah ridhoi bagi kalian Islam sebagai agama kalian. Nah, ini dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya Islam itu adalah agama yang benar, agama yang paling benar, agama yang telah menghapus seluruh ajaran agama sebelumnya. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu adalah merupakan kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah. Al-Quran
Kitabullah Al-Quranul Karim adalah merupakan kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus Al-Quran itu pula adalah yang menghapus kitab sebelumnya. Ya, kita wajib mengimani adanya kitab-kitab selain Al-Quran, wajib. Kenapa? Karena itu merupakan bagian daripada rukun iman terhadap kitab-kitab Allah. Kita wajib mengimani. Ya. Adapun terhadap Al-Quran adalah merupakan kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada kitab-kitab yang menjadi jalan petunjuk dalam kehidupan manusia kecuali Al-Quran. Karena Al-Quran itu juga yang menghapus kitab-kitab sebelumnya, baik ajarannya ataupun apanya, kecuali yang dilanjutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita baca dalam Al-Maidah ayat 48. Allah berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Kami menurunkan Al-Quran kepadamu bil haqq, dengan benar. Musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab. Dan Al-Quran itu pula yang membenarkan seluruh kitab-kitab sebelumnya. Jadi kami turunkan Al-Quran dengan benar. Dan Al-Quran sendiri juga menyebutkan, membenarkan ada kitab-kitab sebelumnya. Dan Al-Quran itu kata Allah, wa muhaiminan alaihi. Dan Al-Quran itu adalah juga sebagai muhaimin, sebagai hakim, ya, sebagai alat timbang antara kebaikan dan keburukan dalam kitab-kitab yang lainnya. Maka apa kata Allah? Fahkum bainahum ma anzalallah. Maka hendaknya kalian mengambil sumber hukum itu, ya, sebagaimana yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Kalau yang pertama, Al-Quran adalah kitab yang paling benar, ajarannya paling benar. Yang kedua, Al-Quran itu merupakan kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ya, Taurat, Injil, Zabur ataupun kitab-kitab sebelumnya telah dihapus ajarannya oleh Al-Quran. Telah dihapus sekaligus telah terjadi perubahan. Ya, jadi kitab-kitab sebelum Al-Quran itu telah dihapus ajarannya, dan kalau ada, dan sekarang ada yang mereka akui, maka ajarannya telah terjadi perubahan, pergantian, ya, penyelewengan, penambahan dan pengurangan. Dari mana kita tahu bahwasanya kitab-kitab mereka itu telah terjadi perubahan? Dari mana kita berkeyakinan bahwa kitab-kitab mereka itu telah terjadi penambahan dan pengurangan? Dari mana? Dari Al-Quran. Al-Quran sendiri yang mengatakan sebagaimana dalam Al-Baqarah 79. Ya. Jadi kalau misalkan, dari mana kalian tahu bahwa kitab-kitab kami ini telah terjadi perubahan? Ya, dari Al-Quran. Ya, kita tahu dari Al-Quran. Ya, kita tahu dari Al-Quran. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 79.
Ya, ayat 79 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim." Fawailul, celakalah orang-orang yang menulis kitab-kitab mereka dengan tangan-tangan mereka. Itu kata Allah, celakalah orang-orang yang menulis kitab-kitab mereka dengan tangan-tangan mereka. Summa yaquluna, dan kemudian mereka mengatakan, hadza min indillah. Kitab kami ini datang dari Allah. Kitab ini datang dari Tuhan kami, kata mereka. Ya. Kata Allah, kitab-kitab mereka telah terjadi perubahan. Di sisi lain, kata Allah Subhanahu wa taala, iya, jadi kata Allah, Quran mereka telah terjadi perubahan, telah terjadi penyelewengan, penambahan dan pengurangan. Kata mereka, ini datangnya dari Rabb kami, dari Tuhan kami. Kenapa mereka lakukan semua itu? Liyashtaru bihi samanan qalila. Tidak lain tujuannya adalah untuk mencari kehidupan dunia. Mereka jual belikan kitab-kitab mereka dengan dunianya. Kemudian apa kata Allah? Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Celakalah apa yang telah mereka tulis dengan tangan mereka. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan celakalah terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya, jadi mereka tuh berusaha untuk meyakinkan kepada umatnya bahwasanya ajaran ini datang dari Tuhan mereka. Padahal sebenarnya kitab yang mereka ada di tangan-tangan mereka itu adalah buatan mereka sendiri. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam Al-Baqarah, Al-Quran ini adalah merupakan kitab yang paling benar. Ya. Kemudian Allah mengatakan apa? Jika kalian bisa untuk menulis satu surat saja, fa'tu bi suratin min misli. Ya, tulis satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Ya, yang semisal dengan Al-Quran, satu surat saja, surat yang paling pendek saja. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa kata Allah? Wa syuhada'akum. Ini kita baca dalam Al-Baqarah 23 ya. Wa in kuntum fi raibin mimma anzalna 'ala 'abdina. Jika kalian ragu terhadap Al-Qur'an, fa'tu bi suratin min misli, maka datangkan satu surat saja yang semisal, yang sejenis dengan Al-Qur'an. Wad'u syuhada'akum. Bila perlu ajak orang-orang pintar di antara kalian selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian memang benar. Tapi apa kata Allah? Ini pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Kenapa? Karena Allah mengatakan fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Fa illam taf'alu, dan jika kalian mau mengerjakannya, dan kalian pasti tidak akan bisa melakukannya. Kata Allah, kalau kalian mau melakukannya, pasti kalian tidak akan bisa melakukannya. Walaupun kalian mengajak orang-orang cerdas di antara kalian. Jangankan satu surat, sebagaimana kata para ulama kita, satu kalimat saja, satu kata saja, yang kata itu bisa digunakan oleh umatnya, oleh kaumnya. Ya, makanya min mahasinil Islam, salah satu di antara keistimewaan Islam, ya, salah satu keistimewaan Islam itu pertama punya kata-kata yang sama dimanapun dia berada, bahasa apapun, ketika bertemu kalimatnya sama. Assalamualaikum. Jadi buat kata seperti itu saja, kata yang paling pendek saja, mereka tidak akan bisa melakukannya. Kata saling sapa lah, kata saling sapa saja, buat oleh kalian yang ketika bertemu di antara kalian dengan bahasa apapun,
Ya, itu bisa menyatukan hati-hati kalian. Kata Allah tidak akan bisa. Masa itu bisa membuat kata yang satu kata gitu kan, satu kalimat pendek yang kemudian menjadi acuan ya untuk kaumnya, untuk umatnya mereka. Kata Allah tidak akan bisa. Maka salah satu di antara ciri keistimewaan Islam itu salah satunya adalah punya tegur sapa yang sama. Kata tegur sapa yang sama, assalamualaikum. Beda dengan mereka. Mungkin kalau ke Jakarta selamat pagi, datang ke Garut ujung ini, datang ke Surabaya ya, Sampurasun. Sampurasun Purwakarta. Datang ke Inggris good morning. Ya. Datang ke Rusia apa? Datang ke Afrika apa? Kita kalau umrohan ketemu dengan berbagai macam negara, yang bisa menyatukan kita dengan mereka ketika bertemu adalah salam. Itu satu, punya tegur sapa yang sama. Yang kedua, punya bacaan yang sama saat beribadah kepada Allah. Kalau kita ibadah kepada Allah, salat, bahasanya sama. Mau dimanapun, tidak bisa dengan bahasa mereka masing-masing. Datang ke Bandung, Allah Maha Besar. Ya, Allah Maha Agung. Gitu. Datang ke Jakarta, Allah Maha Besar, Allah. Pada terjemahkan. Nah, ya, dalam beribadah, ya, punya kalimat yang sama, yang tidak dimiliki oleh agama lainnya. Oh, itu mah terlalu apa? Terlalu jauh istilahnya, terlalu berat kalau dibandingkan dengan itu. Ini mah kalimat tegur sapa. Itu diantara ciri keistimewaan Islam. Atau misalkan yang ketiga, ciri keistimewaan Islam itu adalah ya sumber berita itu terjaga. Sumber berita. Ya kalau dalam hadis istilahnya, hadis itu sampai kepada kita itu yang menyampaikannya itu terjaga orangnya. Ya dari ini. Tidak tiba-tiba ada berita begini, kita ditanya bisa dari siapa? Mereka tidak bisa kata orang. Islam itu tidak bisa begitu. Dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu dari siapa? Dari sahabat Nabi. Ya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu dari siapa? Dari Rasulullah. Kalau kita dengar satu berita, satu informasi, harus jelas sumbernya dari mana, A, B, C, D, E-nya. 14 abad Nabi SAW dilahirkan, bahkan kemudian wafat di abad yang sama. Ya, maka ya orang yang meriwayatkan hadis kepada kita itu terjadi. Ini ya salah satu di antara keistimewaan Islam. Jadi sumber berita itu jelas siapa yang menyampaikan berita. Kita mah sekarang riwayat Pangeran Diponegoro aja riwayat siapa nggak jelas riwayat. Kata siapa, padahal dekat dengan kita belum jauh. Tapi tak jelas beritanya dari siapa. Ya. Keluarganya, temannya, ya terputus ya masanya. Islam ini masya Allah. Kan tidak tiba-tiba kita mengatakan ini adalah sabda Nabi kepada kita. Ya, kita tahu itu adalah sabda Rasulullah. Kalau itu ada cerita, ada informasinya yang sampai kepada kita, maka muncullah disebut dengan hadis Nabi. Ya. Kemudian apakah boleh kita baca-baca kitab mereka? Ya, boleh tidak? Asal dia berhati-hatian. Asal kuat. Ya, satu hari Umar bin Khattab membawa pelepah kurma yang bertulisan
tulisan ajaran Nabi Musa. Jadi ajaran Nabi Musa dulu kan tertulisnya di kitab di pelepah-pelepah pepohonan. Salah satunya adalah kulit kurma. Kemudian Umar bawa-bawa, tidak dibaca, cuma dibawa-bawa saja. Apa kata Rasulullah? Afi syakin anta ya Ibnu Khattab. Apa yang buat engkau ragu terhadap Al-Quran? Alam adi biha bayda nakiyah. Bukankah Al-Quran ini turun kepada kita itu sangat terang benderang sebagaimana terangnya matahari di siang hari. Artinya tidak ada kesalahan sedikit pun. Laukana akhi Musa hayyan, seandainya Musa masih ada hari ini, ma wasau illa tibai, pasti dia akan mengikuti ajaranku. Sekelas Umar saja ditegur oleh Nabi. Ya, apalagi sekelas kita. Masih banyak buku-buku lain yang dibaca. Kenapa kita baca-baca buku mereka? Baca saja Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya kisah-kisah para sahabat, masih banyak. Kecuali orang yang diberikan kemampuan untuk memahami kitab mereka. Seperti siapa? Zakir Naik. Nah, itu untuk mendebat ajaran agama mereka. Itu boleh. Kenapa? Karena dia punya kemampuan. Kalau kita kan tidak punya kemampuan. Kalau ada di rumah kita dibuang saja. Iya. Betul. Dibuang saja. Kecuali di kuliah perbandingan agama. Nah, kecuali misalkan dia ambil kuliahnya jurusan perbandingan di agama. Berarti orang yang memang masuk ke jurusan itu untuk mengetahui semua ajaran agama tersebut, walaupun pada akhirnya banyak yang tersesat. Iya. Oh, belok. Ya, jadi belok. Kan abu penelitiannya ke gereja. Iya. Karena dia harus penelitian ke sana kemari, akidahnya goyah. Nyaman mungkin. Nyaman saja, gitu kan. Nah, itu bahaya. Kalau kita mau berteman, berinteraksi, bertetangga, silakan. Transaksi jual beli silakan. Tapi kalau sudah berkaitan dengan ajaran, maka dihindari. Ya, karena begitu amat ya Islam. Memang Islam harus begitu. Ini namanya toleransi. Toleransi itu bukan asal bapak senang. Ya, seperti apa? Akidahnya Pramuka. Akidah Pramuka kan di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang. Nah, itu akidah Pramuka gitu. Akidah Pramuka. Akidah Islam itu lakum dinukum waliyadin. Ya, tidak boleh. Iya. Biasanya yang di sana senang, di sini senang, ya akhirnya apa? Jadilah penjilat. Ya, kalau Pramuka boleh Pramuka boleh. Tapi ada diistilahkan dengan akidah Pramuka. Ya, itu hanya istilah saja. Akidah Pramuka itu ya, di Islam senang, di sana senang, ya, di mana-mana senang. Nah, itu akidah ya Pramuka. Dan ini bahaya, ya. Bahkan kemarin ya kakek tua dari Tasik ya pakai di Masjid Istiqlal ibadah, kepalanya pakai merah putih tapi bukan kepel ya. Apa namanya itu? Ya Pak Kawas itu kan. Itu kan innalillahi. Itu sudah menyimpang sekali ajaran. Ya, sudah menyimpang sekali ajaran agama. Ditambah lagi dengan menteri agamanya. Ya, tambah macam. Nah, sekali lagi ya, kalau misalnya kita tanya, boleh nggak kita baca kitab-kitab mereka? Maka jawabannya untuk apa? Ya, nggak guna. Kita jangan mengatakan tidak boleh, tapi untuk apa? Karena semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Masih banyak buku-buku yang belum dibaca, di rumah aja buku banyak, nggak pernah dibaca. Iya, buku
Islam kita dibaca. Sudah dibaca sekarang buku-buku Buku Islam kita dibaca semua. tidak di rumah numpuk. Memang harusnya dibuat perpustakaan di masjid ya, dibuat lemari kaca, tapi jangan dikunci. Lemari kaca, kemudian wakaf buku apa? Wakaf buku Islam. Simpan di masjid, jangan dikunci. Ini mah sudah wakaf di masjid, ada lemari dikunci tadi. Karena dibaca. Ya kadang tak eta tanah dilapis itu. Alasannya apa? Alasannya misalkan Sok acak-acak. pertama acak-acakan, yang kedua takut hilang. Ya usah takut hilang berarti memang ya, Ada dia yang ingin dapat ada yang ilmunya. ingin. Cuma dia pinjam lupa ngebagiin. Coba diinisiasi Bu ya, dibuat lemari kaca, kemudian dibuka aja wakaf buku Islam. Jangan dibawa di bawah, karena dibaca. Nanti katanya mau ada perpustakaan di bawah. Enaknya mau di atas di bawah. Iya, enaknya di sini di atas. Jadi semua orang masuk tuh lihat, oh minimal Iya lihat sih Bu. Sama. atau lihat judul-judulnya. Karena suatu saat kita akan butuh itu. Kenapa? Karena saya pernah alami. Jadi ketika suatu hari jalan ke Sukajadi, kemudian Syukur, sehingga di masjid pasar sederhana. Ya, pasar sederhana. Di situ ada lemari kaca, tidak dikunci. Kemudian ada tulisan, silahkan baca. Kalau sudah selesai rapikan. Saya coba lihat judulnya. Ada judul yang cukup menarik. Apa judulnya? Kesalahan dalam ibadah. Dibuka pertama wudhu. Oh ternyata wudhu itu banyak salahnya. Sholat tuh banyak salahnya. Kesalahan dalam beribadah. Judul bukunya saja luar biasa. Kenapa? Karena kadang kita ini tidak tahu kesalahan kita. Supaya kita tahu kesalahan kita itu harus dari siapa? Orang lain. Mau belajar. Iya. Akhirnya saya coba lihat, saya baca, kemudian cari referensi, kemudian beli bukunya. Walaupun pada akhirnya disimpan juga. Ya dulu mah memang karena kalau dulu kan masih suka baca buku-buku yang gitu. Sekarang kan ya semuanya digitalisasi dan mudah untuk diakses di mana-mana. Itu bagus tuh ya. Soalnya coba dimiliki satu buku itu. Jadi sebelum pengajian dibaca tuh. Kesalahan dalam beribadah. Satu, dibaca saja. Suatu saat itu akan dibutuhkan, itu kan dibutuhkan. Bukunya tipis, jangan yang tebal-tebal karena lihat bukunya saja. Ya. Kita aja buku bahasa Arab ini udah selesai setahun. Kalau sudah mau puasa lagi udah selesai. Itu bagus bukunya, kesalahan dalam beribadah. Kemudian satu lagi misalkan sifat sholat Nabi Syalbani, buku-buku kecil. Ya. Jadi lemarinya itu harus lemari kaca, terlihat judulnya, ya merapihkan insya Allah dapat pahala. Merapihkan dapat pahala. Dulu mah kita kan ke perpustakaan pinjam buku, ya pinjam buku yang dicatat, ya bahkan mungkin ada yang infaknya, kemudian pulang dikembalikan lagi dulu. Ya, ke perpustakaan dulu luar biasa. Sekarang ini sekalian perpustakaan aja. Nah, ini poin yang ketiga ya. Jadi pentingnya kenapa? Karena banyak masjid itu ya jangankan buku bacaan Al-Quran saja kan jarang dibaca di masjid. Al-Quran itu di masjid jarang dibaca, numpuk aja. Kenapa jarang dibaca? Karena ke masjidnya setelah azan. Setelah azan baru ke masjid, kemudian sholat, habis sholat. Jadi kalau kita mau baca Al-Quran memang datangnya harus sebelum azan. Kemudian ya jangan buru-buru pulang. Makanya mungkin ada 15 tahunan ya, di salah satu masjid di daerah Sariwangi, daerah Polban ke sana.
Cianjuang, ya. Saya biasa ngisi di situ, lama tidak ngisi, kurang ngisi lagi. Lihat Al-Quran dari dulu utuh, di depan tuh hanya jadi pajangan. Begitu saya coba ambil satu, nah ini mah betul-betul tidak pernah dibuka. Sudah Qurannya memang Quran jadul, ya kan? Tulisannya tulisan lama. Jadi kesannya jadi apa? Jadi hiasan, jadi hiasan. Ini Quran dari dulu ini nggak pernah ada yang baca nih orang-orang itu. Kenapa? Sekarang orang baca Quran itu harus yang bagus kan? Tidak lagi dengan Al-Quran model dulu. Nah itu ya. Artinya, ya kita berharap siapa tahu ada orang dapat hidayah dari buku yang kita wakafkan. Ya. Kemudian orang baca dapat hidayah, pahalanya datang ke kita, datang. Ada di masjid perpustakaan di mana lantai 2, baru ke lantai 2. Memang buku itu harus yang bisa diakses minimal kelihatan, begitu masuk lihat, masuk lihat. Ya suatu saat akan butuh minimal judulnya, gitu kan. Dilihat judulnya ini, judulnya ini. Seperti fikih wanita, kan? Ada buku kitab fikih wanita, itu kan. Kalau sengaja beli mahal, kalau beli juga nggak dibaca. Gitu. Ya, mungkin suatu saat kita nemu sama di masjid karena kita baca-baca buku. Karena sekarang minat baca itu ya lemah, minat baca buku itu lemah. Kalau baca HP mah, insya Allah Jam-jam. jam-jam kita terasa. Apalagi ditambah drakor lagi. Iya. Ikut tahu. Ya. Itu yang ketiga. Jadi yang ketiga, ya kita Taurat atau Injil dan kitab-kitab sebelumnya ajarannya telah dihapus dan telah terjadi perubahan. Yang keempat, Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Jadi di antara prinsip keyakinan yang menjadi pokok dasar keyakinan seorang muslim bahwa Nabi dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi dan tidak ada lagi nabi setelahnya. Walaupun Nabi mengatakan akan ada orang yang mengaku jadi nabi. Ya berikan lagi ramai sekarang ini. Ada orang mengaku jadi nabi, kemudian mau bangun tempat ibadah, kemudian kumpul donasi, tempat ibadah tidak jadi, orang yang hilang begitu ketemu bawa mobil Mercy, gitu. Ini mah nabinya ini korupsi. Gitu. Dulu di Bandung ada tukang cukur ngaku jadi nabi, PNS, pensiunan PNS, begitu pensiunan stres mungkin aku jadi nabi, tukang cukur. Atau Mirza Ghulam Ahmad yang sekarang masjidnya ada di Pahlawan. Dulu pernah ditutup akses untuk ibadah oleh Ahmad Heriawan. Dibuka lagi sama RK. Kasus ke RK-nya sampai sekarang. Nah, ibu mah hafal kasusnya. Jangan dibahas. Ya. Jadi Kecewa kan? iya. Kecewa. Kecewa atau kecewa? Jadi Kecewa. dulu zaman awal itu Kecewa karena masjidnya kecewa. nggak boleh ada akses ibadah. Sekarang dibuka lagi. Nah itu namanya Mirza Ghulam Ahmad. Ahmadiyah. Ya Ahmadiyah. Masjid Yang dekat Ahmadiyah. Istiqomah, yang dekat SMP. Dekat LP3I, LP3I. Istiqomah, SMP Istiqomah. Iya, dekat situ. Itu sempat tutup ya. Jadi banyak orang, ya orang sholat ke situ kok beda, ya beda. Banyak gambar nabinya. Apa dalilnya? Bahwasanya mereka ada nabinya, ada dalam Al-Quran. Mimbah dismu Ahmad. Kata mereka Ahmad itu adalah Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Kenapa dalam Al-Quran itu kan Rasulullah itu kadang disebut Ahmad, kadang disebut dengan Muhammad, sebagaimana dalam surat surat Al-Ahzab ayat 40, maka Muhammad aban ahadin min rijalikum
Muhammad itu bukanlah bapak dari di antara kalian, walakin tetapi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Dan Nabi mengatakan memang ada 300 orang lebih yang mengaku sebagai nabi. Tiap ayat berapa? Ya, jangan kena nabi, sampai ada yang ngaku Jibril, malaikat, orang Bogor. Siapa itu? Dia Edan kan? Iya. Kata mengatus di penjara aja. Itu kan luar biasa. Lebih parah lagi itu. Bukan hanya mengaku sebagai nabi. 40. Satu lagi terakhir. Ini penting, ini terakhir memang, tapi sedikit agak keras sih. Di antara pokok dasar akidah seorang muslim terhadap mereka, bahwa seorang muslim harus berkeyakinan selain Islam itu kafir. Selain Islam itu kafir. Kaidah mengatakan malam yukafir kafir bahwa kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia itu adalah kafir. Kalau kita baca dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6, ya, ayat surat Al-Maidah ayat ke-6, Al-Maidah, Al-Bayyinah, surat Al-Bayyinah ayat ke-6, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Jelas di sini. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, siapa orang-orang kafir? Orang Yahudi, orang Nasara, ya. Min ahlil kitab, dari kalangan ahlil kitab, dan musyrikin fi nari jahannam, mereka tempatnya di dalam neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk, bukan seburuk-buruknya manusia, seburuk-buruknya makhluk. Makhluk yang paling buruk itu siapa kata Allah? Orang-orang kafir. Makanya kaidah mengatakan tadi malam yukafir kafir ba'da iqamati hujjah, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir setelah datang kepada kalian dalil tentang kekafiran mereka, fahuwa kafir, maka dia itu kafir. Oh, dia bilang kafir, dia itu non muslim. Nah itu. Kalau orang mengatakan non muslim itu menunjukkan apa? Ragu. Ragu. Cuma aduh, satu sopan. Padahal itu adalah bahasa apa? Bahasa Al-Quran, bahasa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang kelima, ya, cukuplah 5 ya. 5 dasar pokok akidah seorang muslim terhadap orang kafir. 1. Al-Quran itu adalah, Islam itu adalah agama yang paling benar. Yang kedua, Al-Quran itu adalah kitab yang terakhir diturunkan. Yang ketiga, kitab Taurat dan Injil itu telah terjadi perubahan. Yang telah terjadi perubahan. Yang keempat, Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Dan yang terakhir, tidak mengkafirkan orang kafir, maka adalah kafir. Jadi selain orang Islam itu adalah kafir. Ya, ini momen kita di awal tahun ini supaya ke depan kita tidak ragu dengan kekafiran mereka. Kita tidak boleh ragu mereka itu kafir. Bahkan bukan hanya kafir, tempatnya saja jelas. Ya, Allah mengatakan fina di jahannam, di dalam neraka jahannam. Bukan hanya di neraka, khalidina fiha, kekal lagi di dalamnya. Bukan hanya itu, kata Allah, syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Seburuk-buruknya makhluk di muka bumi ini, kata Allah, adalah orang-orang kafir. Ini ya 5 dasar prinsip akidah seorang muslim terhadap
orang-orang kafir. Allah alam, silakan.